Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Insya Allah baik ya. Baik, untuk sistem reproduksi hewan dan sistem reproduksi tumbuhan, Ustadzah yang akan menjelaskan di kelas kalian semua. Ya, sebelumnya mungkin ada yang belum tahu, Ustadzah Asri yang biasa mengajar IPA juga. Baik, gak usah lama-lama, silahkan disiapkan dulu buku tulis dan juga mentalnya. Jangan sampai kalian hanya lihat judul dan tidak menyelesaikan video ini sampai akhir. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi hewan. Nah, di sistem reproduksi hewan ini, insya Allah kalian harus bisa nih ya, membedakan perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Atau vegetatif itu lebih dikenal juga aseksual dan generatif itu seksual. Kemudian kalian harus bisa mengklasifikasikan mana perkembangbiakan hewannya, ya, hewan ini berkembang biak dengan apa, hewan ini berkembang biak dengan apa. Kemudian kalian juga harus bisa menjelaskan contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Dan kalian juga harus bisa mencontohkan perkembangbiakan generatif pada hewan. Ya, jadi ketika kalian selesai belajar ini, kalian harus bisa mengerti ya tentang ini semua. Nah, reproduksi aseksual atau reproduksi vegetatif. Nah, ini biasanya terjadi di kalangan hewan tingkat rendah invertebrata atau lebih dikenal juga hewan tidak bertulang belakang. Nah, buat yang masih bingung, hewan tidak bertulang belakang itu maksudnya apa sih? Nah, hewan tidak bertulang belakang itu artinya dia tidak punya tulang ya. Di tubuhnya itu tidak ada tulang seperti tulang ikan, tulang ayam itu nggak ada. Nah, ini ada 8 golongan, ada 8 filum. Yang pertama Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematihelminthes, Mollusca, Annelida, Echinodermata, dan filum Arthropoda. Nah, yang seperti apa reproduksi aseksual itu? Nah, reproduksi aseksual ini karakteristiknya ada lumayan banyak. Yang pertama, karena dia disebut aseksual, artinya aseksual itu tidak punya alat kelamin ya. Jadi hanya satu induk saja yang terlibat, ya, hanya satu induk yang terlibat. Jadi tidak ada organ seks yang terspesialisasi karena tidak ada sel reproduksi atau gamet yang terlibat. Jadi ketika pun misalnya nih ada beberapa hewan yang mungkin kita nggak tahu dia itu betina atau jantan, nah biasanya dia akan bereproduksi secara aseksual. Nah, kemudian prosesnya itu sederhana, ya, prosesnya sederhana, itu kayak cuman membelah doang, ya, bertunas, fragmentasi, spora atau perkembangbiakan generatif vegetatif lainnya. Nah, semua keturunan betina, organisme betina, secara genetik itu akan sama identik dengan induknya. Jadi mereka itu akan sama persis dengan induknya, ya. Dan proses memperbanyak keturunan itu dalam waktu yang singkat juga, ya. Jadi nggak seperti mamalia misalnya yang ada waktu hamilnya sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, mereka ini bisa lebih singkat. Ya, itu tentang reproduksi aseksual ya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Oke, nah kemudian ini contoh-contoh dari atau macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif atau aseksual daripada hewan. Yang pertama ada pembelahan biner, pembentukan tunas, ada fragmentasi dan ada partenogenesis. Nah, untuk pembelahan biner itu yang pertama dia itu hanya melibatkan satu sel tunggal. Dari 1 itu dia akan membelah jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya, ya. Dan itu juga dibagi duanya itu akan sama dengan induknya ya. Jadi dia punya nukleus, punya organel-organel yang lain juga. Biasanya pembelahan biner ini terjadi pada hewan yang tingkat rendah ya, seperti bakteri, protozoa itu Euglena, Paramecium dan lain-lain. Kemudian ada amoeba. Ya. Nah, untuk proses pembelahannya sendiri, pertama induknya itu dia akan membelah, ya, akan cenderung membagi dua, ya, seperti ini. Ini induknya. Ketika dia sudah saatnya untuk membelah, dia itu akan terpisah seolah-olah seperti ini. Dan jumlah kromosomnya kalau ini 16, ya, maka di bawah juga 16, jadi sama ya. Nah, ini ada 2 duplikasi kromosom menjadi 2. Nah, badannya masih 1. Ketika sudah terpisah, maka baru mulai badannya yang terbentuk untuk terpisah, barulah terpisah. Ya, dari 1 menjadi 2. Nanti 2 ini juga beranak lagi.
Nah, di gambar yang ini, di gambar 4, ini adalah contoh pembelahan pada Euglena ya, atau hewan berbulu cambuk ya. Nah, mirip seperti ini. Awalnya juga inti sel, ini inti selnya, baru badannya. Nah, ini video pada protozoa. Nah, ini ya, ini sudah mulai membelah, berarti intinya dia tinggal memisahkan badannya. Ya, ini berbulu getar seperti ini. Ya. Ya, dia tuh menunggu waktu untuk berpisah ya. Ini sedikit-sedikit sudah mulai menjauh, sudah mulai terpisah. Nah, ya seperti ini. Barulah terpisah. Nah, ya ini baru terpisah. Oke. Nah, ini hewan ini Paramecium, ini hewan bersel satu. Jadi dia bakalan setelah berpisah menjadi dua itu pasti akan mulai bermisahkan diri lagi ya, memperbanyak diri lagi. Oke, itu pada pembelahan biner. Selanjutnya pembentukan tunas. Nah, tunas biasanya kan kita membayangkan oh tunas itu adanya pada tumbuhan saja. Nah, ternyata di hewan pun ada yang berkembang biak dengan tunas. Nah, di tunas ini yang membentuk tunas ini adalah hewan pada hidra. Hidra ini adalah anemon laut ya, jadi dia adanya di laut. Ini mirip ubur-ubur, cuman dia cuma adanya di seperti tanaman ya, padahal tapi hewan. Nah, ini tunasnya itu terbentuk dari satu tubuh yang dewasa, tubuh induk yang dewasa, kemudian muncul tonjolan seperti ini. Nah, tonjolan ini ya, nah ini tonjolan seperti ini. Nah, ini berarti dia bakal tunas. Nah, kemudian ini tonjolannya akan terus berkembang sampai dia seperti ini. Nah, ketika sudah dewasa dan sudah siap, maka dia akan melepaskan diri seperti ini dan tumbuhlah sendiri. Nanti akan terus membesar ya seperti induknya dan siap untuk bertunas kembali. Nah, ini adanya pada hidra, ada pada Porifera. Porifera ini adalah hewan berpori dan ada pada ubur-ubur ya. Jadi semuanya adalah kelompok invertebrata. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya, ini hidranya, ini pada di mikroskop ya. Nah, ini hidra, ini dewasanya, ini tunasnya. Kemudian mereka nanti ketika sudah siap maka akan berpisah. Oke, selanjutnya ini ada fragmentasi ya. Fragmentasi ini beda dengan pembelahan biner ya. Dia ini justru uniknya ketika ada yang memisahkan badannya maka dia akan tumbuh sendiri. Ini ada contoh, jadi fragmentasi ini tubuh induk yang terpisah itu akan berkembang masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ini kan tubuh induk nih dibagi dua, maka dia akan terpisah menjadi dua individu yang berbeda. Kalau dibagi tiga, nah ini seperti yang di gambar C, ketika dibagi tiga maka akan tumbuh menjadi tiga individu yang baru. Kalau dibelah di tengah seperti gambar B maka akan terjadi dua individu yang baru. Nah, itu yang disebut dengan fragmentasi ya. Contohnya ini ada pada hewan planaria. Hewan planaria ini adalah cacing pipi dan itu biasanya kita bisa lihat juga ya kalau misalnya kalian ada yang hobi aquascape, biasanya juga ada yang masukin planaria di akuariumnya ya. Nah, ini pada planaria ya, fragmentasi. Ini kita lihat videonya. Nah, jadi pada planaria ini syarat yang pertama dia akan bisa membelah diri, ya berfragmentasi itu kalau ada yang memotong tubuhnya. Jadi ini awalnya satu, kemudian dipisahkan, ya, dipotong oleh pisau, ya terpisahlah menjadi bagian ekor dan bagian kepala. Kita lihat ya di masing-masing bagian tubuh, ini ekor, ini kepala. Kita lihat dulu yang di ekor, ya. Nah, ini dia belum punya kepala kan, tapi dia masih gerak. Anehnya gitu ya, jadi dia belum gerak. Nah, ini kemudian di ekornya ini mulai tumbuh ya. Kalian perhatikan yang di depan sini, ini kan gini ya, melengkung gini, nggak ada kepalanya. Nah, kita lihat apa yang terjadi ini, udah mulai muncul bibit-bibit kepala, kemudian ini seperti ini. Nah, ini kemudian ini kepalanya ya. Nah, untuk kepalanya ini dia
muncullah ekor. Jadi adalah dua individu yang baru ya. Itulah fragmentasi. Selain pada planaria juga pokoknya cacing pipi itu juga ada cacing hati ya, Fasciola hepatica. Itu dia juga kalau tidak salah ya fragmentasi. Oke, nah yang selanjutnya yang terakhir untuk aseksual ini ada parthenogenesis. Ini lebih aneh lagi ya. Kenapa? Karena ini reproduksi tanpa dibuahi ya, tapi pakai sel telur. Jadi kan kalau biasanya yang tadi itu tanpa ada sel telur ya, tanpa ada sel sperma. Nah, kalau ini dia tumbuh dari sel telur juga. Nah, hanya saja sel telurnya tidak dibuahi. Nah, parthenogenesis ini terjadi tidak hanya pada hewan tingkat rendah ya, tapi juga ada hewan vertebrata lainnya. Jadi invertebrata ada, vertebrata ada. Ya, pada invertebrata itu ada kutu air, ya kutu daun, nematoda, nah lebah, kemudian plasmida, rajengking, tawon dan lain-lain. Pada vertebrata itu ada kadal, lizard, ya komodo, ikan, hiu dan burung pun ada ya beberapa. Jadi itu parthenogenesis. Emang kayak gimana sih? Nah, sudah contohkan dulu di lebah ya. Jadi lebah itu kan punya ratu lebah ya. Ratu lebah dan ada pejantan. Ratu lebah bertelur, ketika tidak dibuahi, dia akan tumbuh seperti biasa menjadi lebah pekerja. Ya, jadi lebah pekerja yang sering kita temui ini kalau misalnya ada lebah yang sedang mencari nektar, nah itu adalah lebah pekerja. Kemudian kalau misalnya si telurnya ini dibuahi oleh lebah jantan, maka dia akan menjadi ratu atau menjadi pejantan. Ya, jadi ada 3 jenis lebah. Yang pertama ada lebah ratu, ada lebah pejantan, dan ada lebah pekerja. Ya, jadi yang sering kita lihat tapi lebah pekerja. Ingat satu koloni itu biasanya lebah itu hanya ratunya aja. Ratunya hanya satu maksudnya ya. Nah itu untuk reproduksi aseksual. Selanjutnya kita reproduksi seksual. Oke, kita lanjutkan dengan reproduksi seksual. Nah, berbeda dengan aseksual. Kalau tadi kan aseksual itu ciri khasnya itu dia tidak ada pertemuan atau peleburan atau pembuahan dua sel gamet yang berbeda. Ya, jadi bisa salah satu saja gitu. Ya. Nah, pada seksual ini wajib ya harus ada pembuahan atau fertilisasi, pertemuan dua sel gamet. Nah, buat yang masih bingung, sel gamet itu apa? Sel gamet itu sel kelamin. Pada betina itu adalah sel telur, pada jantan itu adalah sel sperma, ya. Dan reproduksi aseksual ini tidak hanya tidak hanya di hewan tingkat tinggi atau vertebrata, tapi di invertebrata pun ada yang melakukan bereproduksinya dengan secara seksual dan tapi mengiringi reproduksi aseksual juga, ya. Oke, nah itu reproduksi seksual. Mudah-mudahan udah ngerti ya bedanya dari seksual sama aseksual atau vegetatif dengan generatif. Jadi seksual itu generatif, aseksual itu adalah vegetatif. Nah, sistem perkembangbiakan seksual pada hewan, ya, sistem reproduksinya pada pembuahan itu dibagi menjadi 2. Ada fertilisasi eksternal, ada fertilisasi internal. Fertilisasi apa? Fertilisasi itu adalah pembuahan atau pertemuan dua sel gamet, ya. Fertilisasi eksternal berarti pertemuannya itu berada di luar tubuh induk. Ya, jadi misalnya si betina mengeluarkan dulu sel telur, si jantan mengeluarkan dulu sel sperma. Nah, kemudian mereka akan bertemu di lingkungan. Ya, contohnya pada ini. Jadi si betina ngeluarin sel telur, ya, si jantan ngeluarin sel sperma. Ini betina ya, ini sel telurnya, ini sel sperma. Nah, kemudian mereka bertemu ya di sarang seperti ini. Terjadilah pembuahan, ya. Itu fertilisasi eksternal. Nah, fertilisasi eksternal ini terjadi pada amfibi, beberapa ikan juga beberapa reptil, ya. Jadi tidak semua. Kemudian yang kedua ada fertilisasi internal. Kalau internal, namanya internal berarti kan di dalam tuh. Ya, berarti proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk. Ya. Jadi spermanya masuk dulu ke tubuh induk, barulah mereka bertemu di rahim. Ya, atau kalau di mamalia rahim ya. Nah, kalau misalnya di hewan lain berarti di tempat
di oviduk ya, bertemunya maaf di oviduk ya. Oke, nah setelah bertemu kan ya, dari dua sel itu menjadi satu, membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio ya. Nah, embrio ini proses perkembangannya berbeda-beda juga ya, tergantung jenis hewannya. Pertama ada ovivar. Ovivar itu apa? Nah, ovivar itu adalah perkembangan embrio yang terjadi di luar tubuh induk. Jadi prosesnya ketika misalnya nih si sel sperma masuk kan ke tubuh induknya, terus membuahi sel telur. Nah, si sel telur berubah, si pertemuan ini, pembuahan ini berubah menjadi zigot. Zigot menjadi embrio. Nah, ketika dia sudah siap, ya si embrionya itu, dia dikeluarkan dari tubuh induk, ya. Kita sering mengenalnya dengan telur. Jadi telur yang kita makan itu adalah embrio. Nah, cuman kalau misalnya yang kita makan belum dibuahi, jadi itu hanya sel telur saja. Nah, kalau sudah dibuahi, itu biasanya ketika dirami akan menetas menjadi anak ayam atau anak bebek atau anak unggas lainnya. Itu disebutnya ovivar atau kita sering menyebutnya dengan bertelur. Nah, kemudian yang kedua ada vivivar. Vivivar ini itu adalah melahirkan ya. Hewan yang melahirkan itu biasanya punya syarat ya, harus punya kelenjar mamae ya, atau biar harus bisa menyusui gitu. Nah, vivipar melahirkan ini biasanya terjadi pada mamalia. Nah, yang namanya melahirkan, perkembangan embrionya terjadi di dalam tubuh induk. Jadi ketika sudah dibuahi ya, si embrionya itu akan turun ke rahim, kemudian di rahim itu akan terus berkembang sampai sudah waktunya. Berbeda-beda ya tiap mamalia. Kalau misalnya di manusia kan 9 bulan, di kucing berapa bulan, di gajah itu sampai 2 tahun, paus beda lagi ya. Nah, jadi kemudian setelah berkembang dengan sempurna di dalam rahim induk, maka baru akan dilahirkan, dikeluarkan ya. Nah, ciri-ciri yang selain yang tadi ya, kalau ovivar itu kan karena di luar dia punya cangkang yang keras biasanya ya, jadi si plasentanya itu dilapisi oleh cangkang yang keras. Nah, kalau vivipar itu enggak ya, cuman dilapisi oleh plasenta ya, selaput ya, hanya selaput aja. Nah, ini kalau ovovivipar ini dia gabungan ya antara ovivar dan vivipar. Nah, pada ovovivipar, ovo itu kan ovo itu lebih ke bertelur, vivipar itu melahirkan. Jadi bertelur melahirkan. Bagaimana prosesnya? Jadi pada proses bertelur melahirkan, ketika si telur itu dibuahi, berubah menjadi zigot. Nah, embrio, dia itu punya karakteristik embrio yang seperti bertelur. Cuman proses perkembangan embrionya itu di dalam rahim. Ya, di dalam tubuh induk. Nah, ketika sudah sudah cukup, dia akan menetasnya di dalam tubuh induk, baru dilahirkan. Ya, jadi bertelurnya itu maksudnya gimana? Bertelurnya itu bertelur seperti cangkang telur di dalam tubuh induk, kemudian lahir di dalam, baru dilahirkan. Ya, itu disebutnya ovovivipar. Dan ini kebanyakan dari hewan-hewan reptil ya, cuman nggak semuanya juga. Beberapa. Ada ikan pari, buaya, kemudian hiu ya, ular, beberapa ular dan kadal juga, yaitu hewan ovovivipar. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ya alat-alat perkembangbiakan pada vertebrata. Pertama pada ikan atau fishes. Nah, ini namanya juga vertebrata. Kalau dia seksual berarti harus ada 2 alat kelamin kan, ada jantan ada betina. Nah, ini ada ini testisnya, ini vas deferensnya, dan ini saluran urogenital ya, untuk mengeluarkan daripada spermanya. Kemudian ini ovarium untuk menghasilkan sel telur, dan ini oviduk ya, tempat pertemuan sel sperma dan sel induk. Nah, pada ikan itu sih nggak semuanya dia itu eksternal, nggak semuanya juga internal. Jadi ada beberapa hewan yang eksternal pembuahannya, ada beberapa hewan yang internal. Cuman prosesnya, jadi ketika si ikan ini dia mengeluarkan yang sel telur, jadi si ikan jantan itu sudah di dekatnya. Jadi sebelum si telurnya itu terpisah di air, semuanya itu dibuahi dulu di luar ya, di luar tubuh induk, tapi
pas keluar langsung dibuahi gitu ya. Jadi enggak lama, enggak dinanti-nanti, jadi langsung ya prosesnya. Makanya tetap harus disatukan dalam satu tangki atau satu kolam atau satu akuarium. Nah, untuk katak atau amfibi sama ya, ini pembuahannya cuma di eksternal ya. Jadi ini ada testisnya dikeluarkan kan nanti, terus ini akuarium dan dikeluarkan nanti akan bertemu di luar di lingkungan. Nah, pada reptil ini betina, ini ada ovarium ya, ini oviduknya. Nah, ini oviduk di sini bertemu di sini dan nanti sisa spermanya juga masuk ke situ ya. Dan ini ada hemipenis, kemudian vas deferens, ada testis dan epididymis. Fungsinya kurang lebih mirip ya dengan yang manusia. Oke, nah ini unggas. Ini juga sama, ada betina, ada juga jantan. Ini testisnya, vas deferens dan ureter. Ini juga ada ovarium, ada oviduk juga ya. Nah, untuk mamalia, nah ini mamalia pada tikus berarti ya, ini ada ovarium, oviduk, ada uterus. Nah, uterus ini untuk membesarkan janin atau embrio. Ini ada kelenjar, ini ada kelenjar prostat ya, testis. Nah, ini kemudian ada penis. Ini testisnya, ini ginjal ya, ini testis, ini kelenjar prostat, dan ini ada penisnya ya. Oke, itu alat perkembangbiakannya. Nah, selanjutnya sudah mau menjelaskan tentang metagenesis. Jadi ada di beberapa hewan yang dia itu tidak hanya seksual saja atau aseksual saja, tapi justru ada dua-duanya. Ya, jadi ada fase di mana dia itu vegetatif, ada fase dengan generatif. Jadi kalau vegetatif biasanya kromosomnya jumlahnya N. Kalau misalnya generatif itu jumlahnya 2N ya. 2N itu mudah-mudahan udah paham ya. Jadi maksudnya dari kromosom hewan itu misalnya harusnya 16. 2N berarti 32 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama ada ubur-ubur. Obelia struktur ya, cuman tipe ubur-ubur. Nah, ini pertama dia itu punya kayak tanaman gini. Ya, ini yang dewasanya, dia tuh akan mengeluarkan ubur-ubur dewasa. Nah, ubur-ubur betina dan ubur-ubur jantan itu akan mengeluarkan sel gametnya, bertemu jadi zigot, jadi embrio atau blastula, kemudian menjadi nih ya, seperti ini, planula, swimming planula. Si swimming planula ini nanti di tempat yang cocok dia akan seperti menanam diri ya. Nah, mulailah dengan satu koloni yang baru. Ya, nah di sini proses aseksualnya dimulai ya, aseksualnya di sini. Jadi di sini dia tuh proses aseksual. Artinya apa? Dia terus tumbuh ya, tumbuh menjadi membentuk satu koloni ya. Kalau yang seksualnya di mana? Seksualnya ini, pokoknya seksual itu ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Ini sudah membesar menjadi koloni yang baru, nanti dia siap juga untuk mengeluarkan ubur-ubur yang baru ya. Jadi ini tuh tanaman ini tuh tidak sama sekali ya, bisa berkali-kali juga mengeluarkan ubur-uburnya. Nah, selanjutnya ada Aurelia aurita. Nah, Aurelia aurita ini juga sama dengan yang sebelumnya, yang Obelia, cuman beda jenis aja. Nah, ini ada dua ubur-ubur yang berdewasa, ini betina, ini jantan. Mereka mengeluarkan, ini sel telur, ya si betina, ini sel sperma. Bertemu, membentuklah pembuahan planula. Terus langsung ditanam. Terjadi seperti ini ya, sama ini medusa muda dan tumbuh terus dia akan seperti itu hidupnya. Nah, kayak ini juga metagenesis pada Fasciola hepatica. Fasciola hepatica itu adalah cacing hati ya, atau cacing, pokoknya cacing pipih itu tipenya itu. Nah, dia itu sebenarnya parasit, dia tuh membutuhkan inang untuk tumbuh. Nah, pertama inang yang pertama itu adalah hewan ternak. Ini mirip kambing, dia itu mengeluarkan ya lewat fesesnya dikeluarkan. Kemudian di dalam fesesnya itu ada cacing ini tumbuh, kemudian dimakan berarti ya sama si nita sisiput, tumbuh di tubuh siput ya. Si miracidium ini kan telur nih. Ini telur nih, ini telurnya tumbuh menjadi miracidium. Miracidium dimakan sama siput. Nah, si siputnya nanti di dalam tubuh siput akan tumbuh menjadi sporokista ya, sporokista terus berubah menjadi redia. Nah,
baru dikeluarkan jadi sel karya dimakan nih sama si siputnya itu dimakan sama hewan ternak. Maka si hewan ternak ini dia akan menyimpan ya cacing ini. Nah, ini cacing ini berbahaya karena kalau kita jadi inangnya, maka tubuh kita akan dirugikan juga. Makanya hati-hati mengkonsumsi hewan ternak, terutama pada yang tidak terawat lah ya, kandang dan sebagainya. Kalau babi biasanya banyak nih, jadi jelas hati-hati ya. Oke, nah selanjutnya ada Wucheria bancrofti ya. Nah, ini pertama bancrofti itu dia adalah malaria atau ini di sini kaki gajah ya. Nah, pertama dari dia tuh tubuhnya bertumbuh dan berkembangnya itu membutuhkan inang juga. Nah, ini inangnya adalah nyamuk awalnya. Di nyamuk dia akan tumbuh ya, akan jadi seperti ini, kemudian dewasa gitu ya si inang Wucheria bancrofti-nya. Nah, terus dia ketika menggigit manusia, masuklah si Wucheria-nya itu, maka akan menjangkit penyakit. Nah, ini adalah hewannya, dia tumbuh seperti ini ya. Oke, itu saja materi untuk sistem reproduksi hewan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kalian mau bertanya boleh ya, boleh lewat jaringan manapun, medsos manapun, atau di aplikasi juga boleh. Nah, ini silahkan coba untuk membuktikan kehadiran. Kalian buka ini ya, di link gg.gg/sr hewan. Nah ya, diisi beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya sistem reproduksi tumbuhan. Oke, itu saja. Sudah mohon maaf kalau misalnya banyak salah atau masih ada yang belum jelas atau masih ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian. Mudah-mudahan kalian bisa memaafkan dan terima kasih atas perhatiannya sudah nonton sampai akhir. Sudah terucapkan terima kasih banyak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.